Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Gendis Artantri dan teman saya Kaila Naura Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Singgasari Cikal Bakal Kejayaan Nusantara. Selamat menonton. Kerajaan Singgasari adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1222 oleh Ken Arok, seorang tokoh yang berasal dari rakyat biasa namun berhasil naik tahta setelah mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Sebelum menjadi kerajaan, wilayah Singgasari dikenal dengan nama Tumapel, yang awalnya merupakan daerah kekuasaan kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian mendirikan dinasti Rajasa dan menjadi raja pertama Singgasari. Setelah kematiannya, kerajaan dipimpin oleh beberapa raja, di antaranya Anuspati, Tohjoyo, dan Ranggabuni. Namun raja yang paling terkenal sekaligus membawa Singgasari ke masa kejayaannya adalah Kartanegara, yang memerintah dari tahun 1268 sampai 1292. Kartanegara adalah raja yang bercita-cita besar. Ia ingin menyatukan Nusantara dan menjadikan Singgasari sebagai kerajaan maritim yang kuat. Untuk mencapai tujuan itu, ia mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk memperluas pengaruhnya menghadapi ancaman dari luar, terutama dari Mongol di bawah kekuasaan Kubilai Han. Di masa Kartanegara, Singgasari juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Campa dan Sriwijaya. Kerajaan ini menganut agama campuran antara Hindu dan Buddha yang disebut sinkretisme. Hal ini dilihat dari berbagai peninggalan candi dan arca, seperti Candi Jawi, Candi Jago, dan Arca Joko Dolo. Sayangnya, kerajaan Singgasari tidak berlangsung lama. Pada tahun 1292, Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, keturunan Kediri yang ingin merebut kembali kekuasaan kerajaan Singgasari pun runtuh. Namun, tidak lama kemudian, menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan membangun kembali kekuatan. Ia kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Meskipun Singgasari hanya berdiri selama sekitar 70 tahun, pengaruhnya sangat besar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini menjadi pelopor penyatu Nusantara dan mewariskan banyak nilai budaya serta peninggalan sejarah. Tanpa Singgasari, mungkin tidak akan ada kejayaan Majapahit yang terkenal itu. 1. Kerajaan Singgasari memiliki kekuatan militer yang tangguh dan disiplin. Raja Kertanegara membentuk pasukan khusus disebut Dharmasraya, yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang dilatih secara keras. Pasukan ini disenjatai dengan senjata-senjata canggih seperti tombak, pedang, panah, busur, dan keris. Pasukan Dharmasraya berhasil mengalahkan berbagai musuh seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Bali. 2. Kerajaan Singgasari memiliki warisan yang berpengaruh hingga sekarang. Meskipun kerajaan Singgasari runtuh akibat serangan pasukan Mongol pada tahun 1292, namun warisan budaya dan politiknya masih hidup hingga sekarang. Beberapa kerajaan besar yang muncul setelahnya, seperti Majapahit dan Mataram Islam, mengaku sebagai pewaris dari Singgasari. Bahkan lambang negara Indonesia saat ini, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari relief-relief di Candi Singosari. 3. Punya tradisi pemujaan arwah raja. Pada masa kerajaan Singgasari, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sosok suci yang memiliki kekuatan spiritual, bahkan setelah wafat. Karena itu, lahirlah tradisi pemujaan arwah raja, atau kultus leluhur yang dikenal dalam konsep Dewa Raja.
Dalam kepercayaan ini, raja dianggap berubah wujud menjadi dewa atau makhluk suci setelah meninggal. Ajaran sinkretisme Hindu-Buddha yang dianut para raja menjadikan pemujaan arwah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu sebagai perwujudan Dewa Siwa dalam tradisi Hindu dan sebagai bodhisattva dalam ajaran Buddha. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.